Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Apa kabar ananda yang soleh dan soleha? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hari ini kita akan membahas sekilas tentang perbedaan antara mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad lazim kalimi musaqqal, musaqqal artinya berat. Apa yang diberatkan? Yang diberatkan adalah cara bacanya. Hukum mad lazim kalimi musaqqal terjadi apabila huruf mad asli yaitu alif, ya, dan waw bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasdid, dibaca dengan 6 harokat. Contohnya al-haqqah. Adapun yang kedua, mad lazim kalimi mukhaffaf. Mukhaffaf artinya ringan. Apa yang diringankan yaitu bacaannya. Hukum mad lazim kalimi mukhaffaf apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat sukun dalam satu kalimat. Contohnya al-ana. Contoh mad lazim kalimi mukhaffaf hanya ada pada Quran surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Baik, kemudian hukum bacaan ro. Ro tafkhim dan ro tarqiq. Tafkhim artinya tebal dan tarqiq artinya tipis. Yang pertama tafkhim, ciri-ciri tafkhim yang pertama adalah ro berharokat fathah. Contohnya Rabbil alamin. Yang kedua, ro berharokat dhammah. Contohnya ajrun ghairu mamnun. Yang ketiga, ro sukun didahului huruf berharokat fathah. Contohnya tarmihim. Yang keempat, ro sukun didahului huruf berharokat dhammah. Contohnya ilaihi yurja'un. Selanjutnya ro sukun didahului hamzah wasl. Contohnya irji'i. Yang keenam, ro sukun didahului huruf kasroh. Setelah huruf ro terdapat huruf isti'la yang bukan berharokat kasroh. Contohnya mirsoda. Kemudian ro sukun karena wakof dan sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Contohnya fakkara wa qaddar. Kemudian ro sukun karena wakof dan sebelumnya huruf yang berharokat dhammah. Contohnya alhaakumut takatsur. Yang kesembilan, ro sukun karena wakof dan didahului huruf alif. Contohnya khairul lil abror. Selanjutnya ro sukun karena wakof yang sebelumnya terdapat huruf waw yang berharokat sukun. Contohnya la farihun fakhur. Kemudian ro sukun karena wakof yang sebelumnya terdapat huruf sukun dan sebelum huruf sukun terdapat huruf yang berharokat dhammah. Contohnya wal fajr atau yuridullahu bikumul yusra. Baik, adapun yang selanjutnya adalah tarqiq. Adapun ciri-ciri tarqiq yang pertama adalah ro yang berharokat kasroh. Contohnya min syarri ma khalaq. Yang kedua, ro sukun yang sebelumnya terdapat huruf berharokat kasroh dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Contohnya yaghfir lakum. Kemudian ro sukun karena wakof yang sebelumnya huruf yang berharokat kasrah ataupun sukun. Contohnya bimusaitir atau ilal khair. Yang keempat, ro sukun karena wakof yang sebelumnya terdapat huruf sukun selain huruf isti'la dan sebelumnya didahului huruf berharokat kasrah. Contohnya lidhi hijr. Kemudian ada ro yang bisa dibaca kedua-duanya, bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Adapun ciri-cirinya yang pertama adalah ro sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh dan setelahnya huruf isti'la yang berharokat kasroh. Contohnya
kullu firqin qattaydil azim, atau kullu firqin qattaydil azim. Kemudian ra sukun yang didahului oleh huruf isti'la sukun dan diawali oleh huruf harokat kasrah. Dan yang terakhir ra sukun karena waqaf dan setelahnya terdapat ya yang terbuang. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Harapannya semoga kedepannya bisa diamalkan dan bisa dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.